Oke, apakah sudah terlihat, Kak Fadil? Oh, sudah. Oke, mungkin langsung saya dipersilahkan kepada Kak Fadil untuk memaparkan materinya pada hari ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman semua, teman-teman Fasil dan juga teman-teman Aspas. Sini mungkin tadi teman-teman juga sudah diperkenalkan mengenai profil saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Fadil. Biasa dipanggil saya adalah anggota KPM dari tahun 2021 sampai 2024 tadi ya sampai saya menuju lulus begitu. Oke, di sini saya diberitahu sama rekan-rekan dari panitia ya kayak ini panitia ataupun dari kepengurusan untuk menyampaikan mengenai penggalian ide sederhana. Di sini penggalian ide terutama di bidang sains. Nah, ini saya mengambil topiknya adalah penggalian ide sederhana layak dan juga berdampak. Boleh dilanjut? Nah, ya, sih tadi udah perkenalan, saya mau Fadila, biasa dipanggil Fadil. Nah, teman-teman mau lebih penasaran tentang profil saya, atau teman-teman penasaran nih sama diri saya, mungkin teman-teman, terutama teman-teman yang udah mau ini ya, mau graduate atau mau lulus, atau mungkin teman-teman yang sudah di semester akhir bisa connect dengan link saya. Di sini saya juga kadang suka share tentang lowongan kerja, lowongan magang, dan segala macamnya seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, mungkin saya akan sedikit coba ini ya menjelaskan kalau dari pandangan saya gitu, di kacamata saya mengenai pas itu apa sih gitu ya. Nah, kalau dari saya sendiri menurut saya ya pasil dan juga aspas ini adalah sosok gitu ya, sosok mentor gitu ya, seorang gagas yang bisa dibilang sebagai kepala ya selain ketua dari tim itu adalah untuk mengatur ataupun bisa dibilang untuk nggak harus selalu mengambil keputusan tapi yang pasti harus ikut terlibat dalam penggagasan sebuah ide terutama ide untuk teman-teman ini kan kalau tidak salah untuk pas untuk OAB KPM ya kalau tidak salah ingat saya seperti itu bisa banget seperti itu ini jadi peran yang cukup berat gitu teman-teman karena selain teman-teman memberikan masukan, memberikan saran segala macamnya, teman-teman juga harus mengatur nih timnya biar bisa jadi lebih baik, gitu. Punya riset yang lebih luas, lebih jauh dan segala macamnya. Itu adalah definisi fasilitas menurut saya. Boleh dilanjut? Nah, inilah materi kita adalah ide itu. Boleh dilanjut? Nah, ide. Kalau teman-teman buka di Google, definisi ide itu apa? Itu banyak banget. Saya sini ngambil salah satunya dari KBBI. Itu masih ide itu adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, dan juga cita-cita. Nah, kalau di pengertian dari website lain, dari Oxford, dari Cambridge dan segala macamnya web yang mereka punya, kalau mereka bilang ide itu adalah sebuah rencana pemikiran atau saran, terutama mengenai apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Nah, dari definisi tersebut kita bisa coba ringkas gitu. Berarti ide itu tentang future atau masa depan atau rencana ke depannya seperti itu. Nah, di situ teman-teman berarti ide itu bukan hanya sembarangan untuk menyampaikan gagasan, tapi ide yang teman-teman sampaikan ini ke teman-teman nanti ya, teman-teman uh, nanti menti ya kalau kita bisa kan ada mentor dan juga menti kalau kita sebut menti itu adalah anak-anak OAB yang mungkin nanti akan kalian bimbing ya seperti itu adalah ya harus kalian utamakan gitu ya maksudnya adalah menyampaikan ide selain kalian menyampaikan gagasan sederhana tapi itu harus juga diketahui ataupun dimengerti oleh teman-teman yang nantinya akan menjadi menti kalian seperti itu. Ide tuh punya tiga pilar yang penting banget teman-teman untuk dipenuhi gitu ya selain
hanya menyampaikan sebuah ide mas yang bisa dijawab menyangkut tentang masa depan ataupun tentang future research, research dan segala macamnya. Nah, yang pertama adalah relevansi. Relevansi ini penting banget teman-teman karena apa? Karena yang pertama adalah kalau kita bikin sebuah gagasan, gagasan itu harus berrelevansi dengan dunia nyata ataupun dunia di sekitar, ataupun lingkungan di sekitar kita. Karena kalau kita misalkan menyampaikan gagasan ataupun sebuah research yang tidak relevan di sekitar masyarakat, di sekitar lingkungan kita, itu tidak akan bisa kita hanya dampak dari hasilnya. Jadi riset yang ataupun ide yang harus kita punya ini harus benar-benar memiliki dampak yang luar biasa, terutama ya untuk masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Lalu keterbaruan. Nah, keterbaruan ini bukan berarti teman-teman tuh semata-mata menciptakan ide baru yang memang belum ada di sekitar kita gitu. Kayak misalkan mungkin teman bikin yang benar-benar sebenarnya mungkin bagi teman-teman masuk akal lagi di lingkungan kita tuh tidak mungkin gitu ya. Nah, jadi keterbaruan di sini adalah mungkin teman-teman bisa baca riset-riset yang sudah ada dari jurnal-jurnal dan teman-teman bisa modifikasi ataupun bisa teman-teman lihat nih. Nah, kira yang bisa saya lihat nih, kira-kira yang mungkin kurang gitu ya untuk yang belum dilakukan sama peneliti sebelumnya itu apa sih? Nah, itu bisa menjadi keterbaruan gitu, yang bisa teman-teman manfaatkan untuk ya menjadi ide teman-teman gitu ya. Kita bilang namanya keterbaruan atau teknologi. Lalu yang terakhir adalah kelayakan. Kelayakan di sini bukan berarti semua ide itu pasti layak teman-teman. Tapi bagaimana kelayakan ini adalah tergantung dari yang pertama adalah dari internalnya dulu, dari teman-teman pas dan juga dari teman-teman mentinya. Misalkan dari kemampuan skill mereka, kira-kira kalau kita punya ide seperti ini, kalian sebagai mahasiswa Erasmus mampu nggak untuk menjalankannya? Terus kira-kira dalam waktu yang mungkin ditetapkan oleh panitia itu kira-kira bisa nggak diselesaikan seperti itu? Terus dengan pengeluaran uang sebesar ini kira-kira mampu nggak gitu apa selesai gitu kalau kita misalkan melakukan penelitian tersebut penelitian tersebut. Nah itu yang disebut kelayakan. Jadi tiga pilihan tersebut teman-teman harus penuhi untuk bisa membuat ide yang memang sederhana, layak, dan juga berdampak. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya adalah teknik menggali. Nah, kalau untuk teknik ini tuh sebenarnya ada banyak ya, tapi yang saya highlight ini adalah kita kurang lebih ada dua teknik kalau tidak saya yang saya masukkan ya. Pertama adalah research game. Research game itu adalah celah penelitian. Jadi penelitian itu even menurut teman-teman wah perfect banget nih, idenya sudah benar-benar sulit untuk dibantah dan segala macam. Enggak juga teman-teman. Kita kan mungkin pernah belajar teman-teman sains ya terutama ya. Nah belajar IPA terutama tentang atom. Nah, coba lihat teman-teman sejarah atom. Dari bentuk atom yang benar-benar sederhana gitu kan. Bentuknya cuma 2 dimensi, terus sekarang menjadi 3 dimensi dan benar-benar sulit untuk dipelajari ya gitu ya. Kayak misalkan molekular gitu dan segala macam itu benar-benar jadi lebih sulit. Nah, semakin berkembangnya zaman tuh sebenarnya ide atau riset yang sudah dilakukan tuh kita semerta-merta menurut teman-teman bagus gitu perfect itu benar-benar nggak bisa dibantah gitu atau misalkan nggak bisa diperbaiki atau diperbarui. Saya bisa teman-teman asal teman-teman bisa menganalisanya gitu. Nah kebetulan banget gitu kan peneliti ataupun ilmuwan yang ini ya berkecimpung di dunia atom itu yang benar-benar menyampaikan teori itu kan benar-benar punya uh, tingkat ilmu yang berbeda dibandingkan kita. Jadi kita nggak perlu harus yang sebesar itu dampaknya, tapi kita bisa coba untuk cari gitu yang lebih benar-benar bisa cari nih research gapnya dari suatu penelitian sederhana yang mungkin bisa kita analisa dengan sederhana juga. Jadi ini ada celahnya di sini nih yang belum dilakukan sama peneliti sebelumnya. Yaudah itu kita bisa lakukan seperti itu. Makanya di sini celah penelitian itu adalah pertanyaan yang memang belum terjawab atau bidang pengetahuan yang belum dieksplorasi dalam suatu bidang studi yang menyoroti kebutuhan akan penelitian lebih lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan caranya dengan dua. Ini cara yang benar-benar umum dilakukan gitu ya.
Yang pertama adalah keterbatasan penelitian. Nah, beberapa jurnal penelitian itu terutama di bidang menurut saya ini banyak, kalau teman-teman baca di akhirnya atau kadang di awalnya itu dia biasanya mencantumkan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan karena pertama tentunya keterbatasan apa, misalnya keterbatasan tenaga, keterbatasan uang, keterbatasan alat, tempat dan segala macam. Nah, itu bisa menjadi poin plus buat teman-teman memiliki ide yang baru. Jadi memanfaatkan celah penelitian yang ada di suatu penelitian lainnya. Lalu yang terakhir adalah rekomendasi selanjutnya. Nah, selain perbatasan umumnya juga beberapa jurnal itu menyampaikan nih di belakangnya for the future research or anything maksudnya yang adalah untuk penelitian selanjutnya tuh bisa nih kita coba teman-teman bisa riset di bagian ini, di bidang ini, di bidang ini. Jadi diperluas lagi sama peneliti sebelumnya sebuah rekomendasi untuk dilakukan di penelitian selanjutnya. Makanya namun hal-hal seperti ide yang tidak mewujud juga bisa dimanfaatkan nih teman-teman. Jadi ide kayak misalkan kayak misalkan teman-teman nih ada riset yang masih meluas banget gitu. Kayak misalkan pengaruh apa dan segala macam. Nah, pengaruh konsentrasi, misalkan konsentrasi apa terhadap apa, misalkan dia cuma berapa persen dilakukannya, misalkan di persenan yang gede gitu, misalkan 100%, 80%. Nah, teman-teman bisa tuh dimanfaatkan jadi lebih kecil lagi, dikerucut lagi, misalkan di angka 5%, pas 10%, kali 15%, dan segala macam. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, pelajaran ini ada Q versus P. Apa sih Q versus P itu? Yang pertama adalah Q adalah query. Ini adalah sebuah pertanyaan atau pernyataan yang luas, benar-benar tidak spesifik seperti itu. Sedangkan kalau P adalah presis, artinya spesifik atau tepat. Jadi nggak ada dia meluas lagi. Jadi dia tepat tanggap sasaran seperti itu. Makanya di sini ada ilustrasinya dari Q yang besar menjadi P yang lingkaran. Maksudnya adalah Q itu adalah ide yang benar-benar meluas banget gitu, yang benar-benar luas banget ya. Teman-teman mungkin tidak spesifik untuk menyampaikan idenya gitu. Nah di P ini teman-teman harus sudah benar-benar ini apa namanya terpresisi ataupun bisa dibilang lebih tepat gitu, yang lebih ringkas lagi, yang benar-benar lebih mendetail lagi seperti itu. Makanya contoh yang di bawah adalah Q-nya adalah apa hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas air limbah. Nah itu kan masih umum ya, banyak caranya untuk memperbaiki kualitas air limbah sebenarnya. Seperti mengolahnya di WWTP dan segala macam, menggunakan cairan kah, menggunakan bantuan mikroba kah, dan segala macam itu bisa. Nah di P itu adalah baru tuh ide yang harus teman-teman sampaikan. Jadi teman-teman jangan hanya berhenti di Q, nanti teman-teman misalkan nanya ke penjualnya apa nih ide kalian, ayo kita coba neliti tentang limbah ya apa gitu, apa yang mau kalian teliti limbah. Makanya di P yang harus disampaikan oleh kalian adalah yang P-nya, itu adalah bagaimana teman-teman bisa mendetailkan apa yang mau teman-teman benar-benar lihat. Misalkan seperti ini, apakah nanopartikel dapat mengurangi kandungan logam berat timbal pada limbah industri sebesar 10%? Itu lebih detail ya. Nah seperti itu. Jadi teman-teman jangan, misalkan nggak apa-apa nih teman-teman nemu di Q-nya nih, ayo deh kita teliti tentang air limbah, tapi jangan berhenti di situ. Tapi teman-teman coba detailkan lagi dengan cara ya baca-baca jurnal, baca-baca berita ataupun penemuan-penemuan yang baru lah gitu, yang mungkin bisa dilakukan oleh tim-tim yang benar-benar sederhana seperti itu. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya adalah menentukan kelayakan ide. Gitu. Nah, ini ada dua metodenya. Itu yang pertama adalah matrix. Nah, matrix ini adalah bagaimana teman-teman bisa menentukan ide, kelayakan suatu ide itu benar-benar sesuai gitu. Nah, benar-benar yang tadi saya bilang. Jadi selain relevan, teman-teman terus selain relevan dan juga novel, teman-teman harus juga memperhatikan kelayakan ide teman-teman seperti itu. Nah, yang pertama adalah matrixnya, itu adalah antara kelayakan dan juga dampak. Nah, kelayakan ini adalah misalkan seberapa realistis nih idenya, apakah dapat diselesaikan dengan sumber daya yang tersedia. Sumber daya itu bukan cuma manusia ya, tapi seperti alat, waktu dan segala macamnya.
yang memang benar-benar akan mempengaruhi performa ataupun dari keberlanjutan ide tersebut gitu. Lalu yang terakhir adalah dampak. Nah, jadi ini adalah seberapa penting nih ide ini. Apakah memberikan kontribusi yang signifikan seperti keterbaruan, relevansi, dan juga solusi nyata terhadap ilmu pengetahuan atau masalah, ataupun lingkungan sekitar teman-teman, ataupun nanti lingkungan sekitar risetnya teman-teman, seperti itu. Karena di sini juga ada SWOT-nya gitu ya, analisa SWOT-nya gitu ya, mirip-mirip analisa SWOT-nya, tapi sini adalah analisa untuk metris kelayakan. Yang pertama, teman-teman melihat nih dampak tinggi dan juga kelayakan tinggi. Nah, itu harus teman-teman pilih gitu. Misalkan dampaknya benar-benar berpengaruh nih buat masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar, tapi kelayakannya juga tinggi. Kenapa? Misalkan tidak perlu skill yang benar-benar sulit gitu, terus juga nggak perlu anggaran yang banyak, dan juga untuk waktunya tuh cepat gitu, singkat gitu. Jadi tidak panjang banget seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua adalah dampak tinggi dan juga kelayakan rendah. Nah, ini adalah misalkan memang punya dampak yang tinggi yang buat masyarakat dan segala macam, tapi membutuhkan skill yang benar-benar mumpuni, duit yang banyak, waktu yang panjang dan segala macam. Ini nggak bisa, karena tidak akan bisa menjadikan ide ataupun penelitian yang sederhana seperti itu. Lalu selanjutnya dampak rendah, kelayakan tinggi seperti itu. Terus dampaknya memang rendah gitu, nggak ada kontribusi yang benar-benar signifikan buat masyarakat sekitar dan segala macam. Tapi memang dia yang pertama tidak butuh skill yang benar-benar mumpuni, terus juga tidak butuh uang yang banyak, terus waktunya juga cukup dilihatnya. Ya, ini adalah hal ketiga yang harus dipilih itu, karena memang tidak punya manfaat yang luas gitu, dan kedua tidak punya mengembangkan ilmu teman-teman itu sendiri. Dan yang terakhir benar-benar harus dihindari banget itu adalah udah dampaknya rendah, kelayakannya rendah gitu, nggak punya dampak buat masyarakat sekitar, nggak ada pengaruh buat lingkungan sekitar, tapi butuh dana yang tinggi, butuh skill yang tinggi, butuh waktu yang panjang dan segala macam. Itu benar-benar harus dihindari seperti itu. Itu adalah kunci untuk menentukan bahwa ide sederhana itu layak untuk kita lakukan. Boleh ganti? Nah, selanjutnya adalah metode 3S nih. Metode 3S ini harus teman-teman punya dulu nih. Saya tadi pakai metode QPSP, nah gitu. Nah, teman-teman udah harus punya ide yang presis, gitu, yang presisi. Jadi udah tepat dan benar-benar perinci seperti itu. Nah, ini misalkan saya ngambilnya salah satunya dari AI ya, teman-teman. Saya ngambilnya dari AI untuk saran apa nih metode penelitian ataupun penelitian yang cukup baik gitu, yang punya dampak yang besar gitu misalkan. Nah, misalkan gini, idenya adalah bagaimana nih peningkatan dosis mikroplastik jenis polipropilena mempengaruhi laju penyerapan nutrisi pada tanaman tanggung air dalam kurun waktu 14 hari. Nah, hasil apa sih selain udah teman-teman intinya udah dapet nih idenya nih, udah luar biasa idenya menurut teman-teman, udah kayak wah, ini idenya mereka nih. Tapi teman-teman harus uji dulu nih dengan pertanyaan 3S. Nah, itu adalah spesifik, sumber daya, dan juga selesai atau waktunya. Seperti itu. Nah, spesifik nih. Dari Fasil bisa nih coba nanyain gitu kayak, apa sih yang dimaksud dengan peningkatan dosis mikroplastik? Coba sebutin dong apa yang pastinya. Jadi biar teman-teman mention nih selain makeupnya itu, tapi mereka punya ini, punya apa namanya? Punya benar-benar penelitian yang jelas gitu. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Variabel bebas gitu ya, variabel ataupun independent variable gitu. Nah, ini adalah yang pertama adalah jawaban yang harus mereka kasih adalah kami akan menguji nih Kak di 4 dosis, yaitu adalah kontrolnya di 0 gram, lalu di 5 gram, 10 gram, dan juga 15 gram per pot kangkungnya, seperti itu. Selain itu juga ada yang namanya sumber daya. Nah, sumber daya ini misalkan udah dapet nih, kita punya konsentrasi yang tepat ya, udah benar-benar mereka jelasin segala macam. Coba teman-teman nanya lagi, kira-kira nih alat-alatnya kita punya nggak nih untuk mengukurnya gitu, untuk mengukur kadarnya, kira-kira ada nggak sih di sekitar kita punya alatnya dan segala macamnya gitu. Dan itu harus dijawab dengan mereka ya, harus ada gitu, harus benar-benar tersedia dan mudah untuk kita akses seperti itu. Jadi tidak semena-mena untuk mikir ini terus alat yang nggak ada, terus untuk indikator yang segalanya nggak ada dan segala macamnya seperti itu. Dan yang paling penting yang terakhir adalah selesai atau waktunya gitu teman-teman. Total waktu misalkan yang dikasih panitia OAB cuma segini nih, cuma berapa hari. Terus ide ini bisa nggak sih, masuk akal nggak sih untuk kita lakukan seperti itu.
oh misalkan jawaban dari mereka, oh nggak bisa nih kak, ada kurun waktu segini. Ya udah, berarti ide itu tidak layak untuk kita lakukan. Karena apa? Karena tidak bisa akan kita selesaikan tepat waktu. Terus apa yang nanti akan kita presentasikan ke juri gitu? Kakak-kakak yang akan menjadi juri nantinya. Penelitian yang masih WIP gitu, work in progress dan segala macamnya kan enggak juga. Teman-teman harus benar-benar punya ide yang bisa diselesaikan pada saat itu juga. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, di akhir ini akan saya sampaikan kesimpulannya. Jadi selain materi yang tadi saya sampaikan yang cukup mungkin belibet, saya juga menyampaikannya, mungkin teman-teman juga masih belum ngerti, tapi kesimpulannya adalah untuk mendapatkan ide sederhana, layak, dan juga benar bisa dilakukan oleh semuanya, baik dari pasti dan juga asas dan juga mentinya, itu yang pertama adalah teman-teman harus menentukan nih ide yang benar-benar bisa teman-teman penuhi dari relevansinya, dari novelty-nya, keterbaruannya, dari kelayakannya dan segala macam. Jadi teman-teman punya ide yang benar-benar nggak cuma futuristik gitu. Wah, benar-benar kayak benar-benar wah keren nih idenya segala macam. Tapi teman-teman harus memperhatikan banyak pilihnya gitu, banyak pilar-pilar yang harus teman-teman penuhi seperti itu. Nah selain itu teman-teman udah dapet nih ide yang benar-benar atau apa dan segala macam, idenya keren nih gitu kan. Terus dari teman-teman mungkin teman-teman menti menganggap ini sudah layak nih bisa kita lakukan. Tapi coba teman-teman dari hasil aspal juga untuk bisa menguji mereka gitu, menyampaikan bahwa oh coba nih dengan metode ini bisa nggak sih benar-benar dijalankan ide kita. Nah tadi misalkan dari metode matrixnya apakah bisa nih kita lakukan, atau dari metode 3S apakah ide ini benar-benar layak untuk kita lakukan di nanti di OAB ataupun di riset-riset lainnya seperti itu. Jadi teman-teman harus mengkombinasikan antara penemuan idenya dan juga hal menentukan kelayakannya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Cukup singkat karena memang penggalian ide ini sebenarnya tidak terlalu sulit teman-teman OAB ya, kecuali teman-teman memang udah mau lebih ke depan lagi gitu. Misalkan teman-teman ke APMM, APNU dan segala macam itu mungkin ataupun skripsi itu udah jauh di depan sana. Nah ini adalah ide sederhana, jadi tidak perlu terlalu banyak yang saya sampaikan materinya. Yang penting adalah metodenya seperti apa nih penggalian ide. Jadi teman-teman tidak hanya, saya ini nggak mau ngasih contoh yang berlebihan, yang berbelit-belit, tapi sih saya mau menyampaikan adalah ini loh metode yang bisa teman-teman terapkan, benar-benar sederhana bisa teman-teman lakukan, bahkan dari hasil aswasnya dulu nih melakukan dulu uji kelayakan dan segala macamnya baru nanti disampaikan ke teman-teman pentinya gitu. Jadi tidak perlu sulit-sulit gitu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan bisa disampaikan dengan baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Fadil atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Mungkin langsung saja kepada, maaf, mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada peserta dan pemateri selama 15 menit. Langsung saja saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat langsung menyampaikan pertanyaan melalui mic ataupun kolom chat. Oke, boleh kepada Kak Nara Abdullah bisa di open mic untuk pertanyaannya. Oke, sebelumnya suara saya terdengar nggak ya? Terdengar. Oke, sebelumnya makasih buat Kak Fadil ya atas pemaparan materinya. Sangat mudah dipahami. Sebenarnya mau nanya ini sih Kak, kayak beberapa ide yang udah saya pikirin itu eh dari saya sendiri tuh agak bingung gitu Kak. Maksudnya buat data yang nantinya bakal diambil dan diolah. Misalnya, saya sih kayak kepikirannya bikin prototipe buat pengusir hama ya, pakai gelombang ultrasonik. Misalnya itu. Maksudnya kan ini kan mengusir ya, otomatis eh, data yang diambil itu apa ya, kayak nggak bisa dilihat gitu, atau kayak nggak bisa diambil. eh jadi mestinya kayak baiknya gimana ya Kak? Apakah penelitian itu
eh, jangan diambil atau ada saran gitu nggak terkait penelitian-penelitian yang datanya itu nggak kelihatan gitu Kak. Oh, ini boleh langsung dijawab, moderator. Ya, boleh langsung dijawab aja nih. Oke, ide yang bagus Nara sebenarnya. Jangan pesimis untuk yang dilanjutkan. Untuk ini tersebut sebenarnya bisa Nara jadikan ada satu hal yang harus Nara pikirkan adalah kontrolnya. Yang tadi saya bilang Nara harus coba spesifik nih. Kan tadi kan mengusir hama ya. Mengusir hamanya di mana nih? Apakah di rumah warga atau di rumah makan, apa di pasar dan segala macam. Nara coba tentuin dulu titik yang mau jadiin objek penelitiannya itu di mana gitu. Misalkan, Di oh mau di rumah di warga, pertanian sih Kak. di mana? Oh di Di pertanian. Nah itu pertanian. bisa. Iya, karena dari survei itu pertanian di sana itu masih sering diserang hama. Nah, menurut saya kalau untuk pertanian ya mungkin memang agak sulit ya yang pertama ya karena kan eh, follow-nya nggak bisa terhitung ya. Aku kira tadi kan di rumah dan segala macam. Kalau untuk di ini sebenarnya indikatornya bisa sebenarnya, tapi agak sulit. Apa yang pertama adalah jangka waktunya harus panjang gitu. Nara harus coba dapetin misalkan data, oh kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama ini seberapa persen gitu. Nggak perlu secara detail, nggak perlu secara benar-benar spesifik gitu. Tapi bisa jadikan kayak, oh dibulatin aja misalkan, oh kerusakannya misalkan dari 1 hektar nih. Nah, itu kan juga bisa jadiin ini, bisa dijadiin objek penelitian berapa hektar tuh tanah yang mau Nara peneliti. Misalkan, oh misalkan 1 hektar atau misalkan nggak sampai 1 hektar gitu, misalkan berapa meter persegi doang gitu. Itu bisa dijadikan riset. Oh misalkan penyebabnya yang disebabkan sama si hama tuh misalkan cuman sebelum dilakukan alat kita misalkan 80% gitu. Nah, itu Nara bisa jadi pembanding awal gitu. Nah, nanti Nara coba untuk dilanjutkan dengan menggunakan alatnya gitu. Misalkan, oh dengan coba kita bikin alat di pakai ultrasonik, jangkauannya berapa nih? Misalkan berapa meter persegi gitu, panjang kali lebarnya berapa gitu misalkan. Misalkan sesuai dengan target Nara nih misalkan. Oke, segini. Udah kita pasang alatnya, ditunggu nih misalkan di besoknya gitu. Nah itu bisa misalkan oh setelah dipakai ultrasonik nih ternyata berkurangnya lumayan nih ada misalkan di angka tadinya 80% jadi tiba-tiba 30% itu kan lumayan besar ya 50% gitu. Jadi itu bisa jadikan bisa jadi objek penelitian Nara gitu. Jadi sebenarnya bukan sulit tapi lebih ke arah guysnya cukup gak nih waktunya nih karena kan Nara harus menyapa yang pertama dari data sebelum dilakukan penelitiannya gitu. Jadi kayak mengumpulkan data. Oh, misalkan datanya sebelumnya harus diambil di hari keberapa, misalkan sebelum OAB gitu misalkan. Terus nanti saatnya bisa Nara lakukan di pas hari OAB gitu. Jadi ibaratnya Nara harus punya waktu yang cukup untuk mendapatkan data tersebut seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang salah. Tapi kalau untuk OAB menurut saya sarankan untuk coba cari yang lebih mudah untuk dilakukan pada hari H gitu karena OAB kan mungkin teman-teman juga sudah berpengalaman nggak punya waktu yang luas gitu ya seperti itu. Gimana kira-kira Nara? Oke Kak, paham-paham. Jadi mungkin kurang cocok ya di WB karena waktunya terlalu singkat. Iya sih, karena saya pikir juga kayak buat tahu berhasil atau enggaknya dalam sehari itu kayak hampir nggak mungkin sih. Iya, jadi menurut saya sebenarnya ide bagus kok, bagus banget. Tapi untuk OAB menurut saya sudah sarankan karena waktunya lebih singkat. Kalau ATM sebenarnya nggak setuju gitu dibandingkan OAB seperti itu. Atau mungkin Nara punya research sendiri nantinya segala macam itu saya lebih setuju seperti itu. Oke, siap Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Naya atas pertanyaannya dan jawaban dari Kak Fadil. Mungkin selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, atau saya dipersilakan hand ataupun melalui kolom chat.
Ya, mungkin karena sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, tadi aku sempat sedikit penasaran terkait materi yang tadi Kak Fadil sampaikan, itu terkait UPV atau Query versus Reply. Nah, itu gimana sih, Bang? Gimana sih Kak Fadil cara membedakan apakah sebuah pertanyaan penelitian itu masih di level query atau sudah masuk ke reply? Itu seperti apa sih Kak Fadil? Oke, kalau menurut saya perbedaan antara Q sama P adalah di coba teman-teman gini, misalkan dari teman-teman Fasil Aspas nih, ketika nanti udah mulai nih OAB kan udah kamu menti-mentinya, coba kamu tanya gitu ke mereka, kalian udah punya ide belum gitu? Oh, udah punya nih Kak. Idenya apa? Idenya saya mau meneliti tentang bagaimana mengurangi pengaruh. Misalkan kalau di sense misalkan kalau kayak riset saya misalkan, oh mau coba ini analisa kandungan logam berat di air sungai gitu. Itu sebenarnya masih Q teman-teman. Even itu udah detail nggak? Oh, gue mau mereka tuh mau ngeriset tentang bagaimana sih cara kita mengurangi limbah ataupun menganalisa limbah logam berat di industri gitu, di industri di sungai gitu. Itu kan udah sebenarnya menurut teman-teman akan spesifik, tapi sebenarnya itu belum mencapai ke presis gitu, ke P-nya. Kenapa? Karena belum lebih detail. Kenapa? Pertama, metodenya apa nih yang mau kalian lakukan? Metode sederhana kah? Metode yang harus pakai alat kah? Atau pakai metode yang lainnya? Terus kira-kira target dari logam beratnya apa nih di sini? Apakah timbal kah? Apakah misalkan besi kah? Atau misalkan aluminium dan segala macam, itu banyak gitu. Itu kan belum presis gitu sebenarnya dari Q tersebut. Even kalau teman-teman udah detail nih, teman-teman nantinya menyampaikan, tapi itu menyampaikan level P gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar ngedetailkan adalah pertama seperti metodenya, terus targetnya seperti apa, target misalkan targetnya entah punya target masing-masing, tapi usahakan menggunakan angka gitu. Misalkan angka tadi kan misalkan menganalisa kandungan logam berat di air sungai. Nah, air sungai itu berapa liter gitu. Itu nanti bisa dikonversi dan segala macam. Itu punya target. Jadi menurut saya P itu juga P itu harus benar-benar dispesifikkan dengan gambaran angka, itu benar-benar lebih baik gitu dibandingkan hanya dengan kayak punya ide kayak, oh ini gue kayak punya ide mau punya ide seperti ini, tapi belum ada angka yang pasti targetnya seperti itu. Jadi menurut saya itu lebih baik gitu. Itu akan menjadi ataupun akan mencapai level presis ketika teman-teman mentinya nanti akan menyampaikan ide benar-benar detail nih sampai ada angkanya, targetnya dan segala macamnya seperti itu. Oke, cukup menjawab Bang Pak Fadil atas jawabannya. Mungkin bisa dijadikan insight bagi teman-teman pada apa. Mungkin bagi teman-teman pada apa yang ingin bertanya boleh dipersilakan melalui komik ataupun kalau jika tidak ada mungkin bisa dilanjut ke titik selanjutnya ya. Oke, baik. Pada Kak Cinda boleh dipersilakan. Oke, makasih banyak Farid. Em, Kak Fadil, saya izin tanya mengenai tadi untuk yang permasalahan itu sampai ke presis. Nah, kalau menurut kakak, semakin kita spesifik, itu semakin susah nggak kak penelitiannya? Atau misalkan, kan OAB ini emang sebentar ya kak. Nah, misalkan kita punya target-target yang tadi harusnya mungkin 90% untuk kadarnya, atau nanti ada kadar-kadar lain mungkin dari sesuai dengan objek penelitiannya. Nah, kak, kalau semakin kita spesifik em, untuk tujuan penelitiannya, itu semakin perlu lama waktunya atau gimana Kak untuk di OAB ini? Karena kan di OAB harus cepat ya Kak untuk penelitiannya. Atau yang general aja Kak. Makasih banyak. Ah, oke.
cukup menarik pertanyaannya. Kira-kira kalau sudah semakin detail nih, apakah akan menjadi sulit atau menjadi tantangan buat teman-teman? Sebenarnya ini karena benar-benar baru permulaan ya teman-teman. Namanya penggalian ide, karena ini baru sekedar ide gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau lebih tahu sebenarnya lebih lanjut, teman-teman jangan berhenti di sini aja. Kenapa? Karena semua target yang akan kita mau itu usahakan jangan semau maunya kita gitu kayak egois, gue maunya targetnya 90%, gue mau targetnya 80%, 90%, 99% misalkan seperti itu kan benar-benar kayak ya mungkin masuk akal, tapi mungkin kalau kita lakukan apakah berhasil atau enggak gitu, kita ngurangin sampai sebesar itu karena apa yang cukup perfect ya kalau kita bisa bilang. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan untuk membaca jurnal sebelumnya. Makanya kenapa pentingnya membaca jurnal sebelumnya adalah membaca hasil penelitian mereka. Oh, misalkan hasil penelitian mereka dengan konsentrasi ataupun dosis segini, mereka cuma bisa ngurangi sampai misalnya 50%. Coba kalau kita naikin dosisnya, bisa nggak ya sampai 90%? Seperti itu. Jadi punya namanya based on literatur lah gitu. Jadi nggak semena-mena kayak, oh nanti mentinya menyampaikan, ini mentinya udah punya presis gitu kan, kayak oh target mereka 90%. Tapi fasilitasi jangan menerima apa adanya gitu. Coba coba suruh mereka ngasih reference jurnalnya gitu misalkan. Oh, dari reference jurnalnya ternyata penelitian sebelumnya dengan dosis yang hampir sama, dia cuma sampai 60% nih. Terus kenapa dia pede banget sampai 90%? Latar belakang mereka memilih seperti itu apa gitu. Jadi harus dipertanyakan sebenarnya lebih benar-benar lebih luas lagi sih, nggak cuma mentok di situ aja gitu. Menurut saya makanya peran teman-teman Fasil dan juga Asfas itu adalah di sini memastikan benar-benar bahwa ide mereka tuh layak gitu yang dilakukan. Jadi bukan semata-mata ah egonya mereka nih cukup besar nih ya, namanya mahasiswa baru gitu kan. Mungkin mereka punya latar belakang yang berbeda, tapi mereka pede nih untuk melakukan segini. Nah seperti itu. Jadi menurut saya fasilitas juga harus bisa memastikan hal tersebut berjalan dengan sesuai seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak ke Fadil. Baik, mungkin karena waktunya sudah habis, kita sih tanya jawab pada kali ini. Mungkin tadi pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh peserta. Dan baik, terima kasih kepada Kak Fadil atas sesi pemaparan dan tanya jawabnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada teman-teman Fasil dan Atlas. Semoga bisa memberikan ide yang terbaik dalam penelitian OAB KPMUIJ nantinya. Untuk selanjutnya itu akan ada sesi diskusi ide dari masing-masing kelompok Fasil Atlas selama 3 menit per kelompok. Mungkin nanti akan aku panggilkan satu persatu kelompoknya. Dari yang pertama, yaitu dari kelompok Sains 1, itu ada dari Kak Amanda dan Kak Diska. Apakah dari Kak Amanda atau Kak Diska ada atau bersedia? Ya, mungkin sekali lagi aku panggil untuk hasil dari Kak Amanda dan Akbar dari Kak Diska. Apakah ada? Untuk Amanda Diska sudah masuk di room, tapi mungkin ada kendala di sinyalnya. Farid, mungkin bisa dilanjut dulu ke Sains 2. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu ya. Tadi ke kelompok Sains 2. Itu aku panggilkan kepada Wasil Pak Muhammad Ilham dan Akwasnya Pak Syifa Nur Mutkin. Apakah ada? Ya, mungkin sekali lagi untuk panggilkan Kak, kepada Fasil Kak Muhammad Ilham dan Aspas Kak Syifa Nur Mutkin untuk memberikan idenya dari penelitian OAB.
Farid, mungkin untuk Amanda sudah terhubung, bisa untuk dimulai untuk sains satu. Oke ya, kembali ke sains satu dulu ya untuk tadi Kak Manda dan Kak Rizka. Boleh langsung saja. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Farid dan Kasinda, juga Bang Fadil. Mohon maaf tadi kalau pemanggilan pertama kurang dengar karena lagi ada di luar. Jadi kalau dari Sains satu sendiri, untuk judul mungkin belum fix ya, Kak. Jadi yang bisa kami diskusikan sekarang itu terkait idenya aja gitu. Eh, untuk idenya, sebenarnya kalau misalnya melihat hasil survei yang dikasih sama panitia, itu sempat nge-highlight gitu ya, ada keadaan di mana solokan rumah warga itu maksudnya limbah keluaran dari rumah warga itu terhubung ke solokan, dan yang mana solokan itu mengalir ke arah irigasi kayak gitu. Jadi dari hasil survei tersebut kami sih kepikirannya gitu ya Kak. Ini tentang mungkin kualitas air kayak gitu. Yang mana kalau misalnya dari air rumah tangga mungkin kan itu ada bekas deterjen dan sebagainya gitu Kak. Itu ide yang masih yang sepintas kami pikirkan sih. Ide bagus sih sebenarnya, karena setahu saya sebenarnya sebelumnya juga belum deh dilakukan tentang pencemaran tersebut. Kalau saya pencemaran ya tadi ya, Kak. Benar kan? Iya, menurut saya udah bagus idenya gitu, karena belum dilakukan sebelumnya gitu. Jadi gak apa-apa dilanjutin aja, tapi memang harus mulai dispesifikin lagi gitu ya, karena jangan hanya gak apa-apa sih sebenarnya, awalan hipotesis kan tadi dari Q dulu kan, dari query-nya dulu udah bagus, itu udah dipenuhi. Nah, tinggal dari teman-teman Fasil di sini, jangan hanya teman-teman Fasil aja nih nanti nih yang ribet gitu ya. Kenapa? Karena kita harus mendidik anak kita juga gitu, menti-menti kita untuk mereka tuh punya nggak ya pemikiran kritis gitu ya, benar-benar yang sesuai yang kita mau nih. Jadi nggak semena-mena si menti ini cuma menerima ide secara mentah gitu ya. Mereka nggak bisa nganalisa, dan mungkin mereka bingung nih sampai ke OAB juga, mereka masih bingung kira-kira ini dia itu apa sih sebenarnya. Gue nggak ngerti ya. Nah, makanya teman-teman fasilitator sih harus melibatkan si mentinya juga untuk melakukan analisa idenya tersebut seperti itu. Sudah terjawab? Udah bagus idenya menurut saya. Jadi nggak usah dibingungin lagi. Ya, kalau segala macam menurut saya udah oke. Tinggal didetailkan lagi aja seperti itu. Oke, baik. Baik Kak, terima kasih atas tanggapannya. Berarti untuk penelitian ini tuh nggak apa-apa gitu, karena sebenarnya dari OAB-OAB yang 2 tahun terakhir ini sempat ada omongan bahwa uji kualitas air itu sebisa mungkin dihindari gitu. Apalagi waktu tahun 2023 itu tuh kurang lebih ada sekitar 2 sampai 3 kelompok yang sama-sama uji air. Mungkin awal mula disaranin buat dihindari mungkin karena dari situ ya Kak. Tapi ya mungkin kalau misalnya dari tim kami ingin fix untuk uji kualitas air, mungkin lebih rinciin di parameternya gitu ya Kak. Sebenarnya itu seperti saya adalah tim yang menganalisis air. Menurut saya, mohon maaf ya, saya bukan merendahkan teman-teman juri juga, tapi menurut saya agak kurang make sense. Kenapa? Karena mereka maunya ide yang banyak gitu, beragam dan segala macam. Menurut saya nggak perlu lah, karena kan ini OAB ya. Nggak perlu yang kayak wah harus berpengaruh sama teman-teman masyarakat lingkungan sana lah gitu menurut saya. Karena menurut saya ide yang udah mereka sampaikan tuh harus diapresiasi teman-teman gitu. Jangan cuma kayak jangan lakukan ini, enggak, jangan. Menurut saya ini adalah awal bagi teman-teman OAB itu, teman-teman MENT itu penelitian yang luar biasa gitu. Menurut saya harus benar-benar jangan dibatasi lah teman-teman panitia gitu buat buat
teman-teman Fasil Aspas, karena sebuah ide tuh nggak semudah itu untuk dibuat gitu. Mereka punya ide tersebut pasti punya analisanya tersendiri gitu buat menyelesaikannya gitu. Nggak semena-mena kayak, oh ya kan ini cuman yang penting ada sungai ini di sini segala macam. Akhirnya kita manfaatin aja gitu semuanya, yang enggak juga gitu. Menurut saya justru mereka akhirnya nggak terbatas cuma di hal yang sederhana aja gitu, tapi benar-benar mereka juga punya pengaruh untuk peduli sama lingkungan dan segala macam. Menurut saya agak kurang make sense sih kalau dibatasi seperti itu. Nggak Oke, apa-apa. Menurut saya dilanjutin aja. oke, baik. Terima kasih Kak Fadil. Terus tadi yang sempat aku highlight juga dari saran masukan Kak Fadil. Jadi Kak Fadil tetap sebentar, tetap eh, menekankan Lanjutin gitu ya penelitiannya. agar hasil asfalt mungkin memang perlu untuk punya pegangan ide, tapi tetap harus Iya, mempertimbangkan ide-ide dari mentinya pas pertemuan nanti gitu ya iya, Kak. iya betul. Jadi teman-teman ini tuh sebagai ide backup aja, tapi teman-teman coba biarkan mensinya itu punya pola pikir yang kritis terhadap lingkungan ataupun terhadap data-data yang sudah disajikan sama teman-teman panitia seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadil atas saran dan masukannya. Ya, Sekian dari sama-sama. Sains 1. Oke, mungkin bisa kembali lagi ke sains 2 tadi dari Fasil Kak Muhammad Ilham dan Akbar Kak Siva Nurul Munafir. Apakah sudah terhubung? Farid mungkin bisa dilanjut ke sains 3 dulu. Iya, oke. Mungkin bisa dilanjut ya ke sains 3 untuk Fasil Kak Kaina dan Aspas Kak Ani Diana Nazwa Putri Nansyah. Apakah sudah terhubung? Sudah terhubung, Farid. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, boleh aku tanya Kak? Oke, jadi yang pertama, plan pertama itu kita gunakan ide dari matematik kita Kak nantinya. Tapi untuk plan cadangannya kita ada dua, yakni yang pertama kita isi coba dari lingkungan dengan metode uh, membuka media, kemudian kami letakkan di tempat-tempat yang sering dikunjungi. Kemudian yang kedua kami menggunakan metode swab atau gores dari permukaan benda mati. Kemudian plan satunya yakni dengan membuat indikator alami pH dari bunga bougainville yang memiliki pigmen warna merah atau juga warna ungu. Apakah suara saya terdengar? Karena suaranya agak putus-putus. Apa mungkin bisa disampaikan oleh aswasnya atau mau diketik, boleh? Baik, mungkin akan disampaikan oleh Anin saja. Tolong ya Anin. Terima kasih. Terima kasih, Karin. Boleh, silakan Anin. Oke Kak, aku mewakili Kak Karin karena Kak Karin lagi di jalan. Jadi dari Kak Karin sendiri tadi udah bilang ke aku kalau misalkan punya judul ide, ada dua Kak. Yang pertama itu ada isolasi dan identifikasi bakteri dari lingkungan. Yang kedua itu ada kita mengidentifikasi indikator pH alami dari ekstrak bunga bougainville. Seperti itu Kak. Oke, ide yang bagus menurut saya. Dua-duanya bagus ya. Tapi yang pertama, untuk ide yang pertama, teman-teman harus tentuin nih media yang teman-teman bikin nih kira-kira analisa ya, bukan bikin media ya. Sorry, tadi bener nggak? Analisa bakteri ya, bukan bikin media ya. Iya betul Kak. Yang pertama kita ada identifikasi bakteri dan isolasi dari lingkungan villa. Oh, oke. Nanti kira-kira tujuan teman-teman dari setelah mengidentifikasi apa kira-kira? Untuk saat ini. Oke, media kamu bawa dari. Nah, kira-kira nih nanti akhirnya seperti apa gitu, maksud saya bukannya menguji teman-teman ya, tapi ya kesimpulan apa yang akan teman-teman sampaikan, misalkan mengidentifikasi mikroorganisme atau bakteri ini,
Terus nanti manfaat bagi masyarakat apa? Oh, misalkan masyarakat nanti akan lebih peka terhadap lingkungan, misalkan mereka akan menggunakan alkohol kah, atau teman-teman akan memberikan suatu hal yang oh ini bagus nih idenya nih kayak gini gitu kan, tapi apa gitu dampak bagi masyarakat, nggak apa-apa itu ya ide yang luar biasa makanya tadi nggak apa-apa ini menjadi Q-nya, tapi P-nya teman-teman harus punya, selain punya data yang akan teman-teman sajikan nanti, tapi teman-teman punya kesimpulan nih, tujuan teman-teman melakukan ini apa nih buat masyarakat nantinya. Oh nanti teman-teman masyarakat akan lebih peduli gitu terhadap masyarakat seperti itu. Ngerti nggak? Kira-kira. Iya baik Kak. Untuk ujinya tuh kayak kita ada uji gram dan lain-lain. Kalau gram negatif ini kayak uji patogen. Jadi nanti kita bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Seperti itu Kak. Teman-teman sebentar ya, lagi ada urusan dulu sini. Mungkin sambil menunggu Kak Fadil, kita ingatkan kembali untuk fase laptop untuk mengikuti presensi yang ada di kolom. Terima kasih. Suara saya terdengar nggak ya? Dia sudah terdengar. Tes, tes. Ya, ya maksud saya seperti itu aja sih tadi ya. Saya teman-teman harus tentukan dulu nih tujuannya apa, kesimpulannya nanti teman-teman akan sediakan ketika presentasi OAB itu apa. Itu jadi jangan teman-teman identifikasi nih. Tadi kan udah bagus ya. Ternyata biar masyarakat lebih peka itu udah bagus sebenarnya. Gitu. Jadi menurut saya itu harus dibicarakan lagi aja sih kalau iya. Terus yang kedua itu kan tentang ini ya, ini tadi kalau tidak salah yang kedua Ini Kak, indikator pH alami dari ekstrak bunga oh, bougainville. nanti itu dipakai untuk apa kira-kira? Kira-kira misalkan kalian udah bikin indikator alami, nah indikator alami itu untuk dipakai untuk ukur apa? Nah itu harus diperjelas lagi juga sih sebenarnya. Untuk view-nya udah bagus, tinggal di pack-nya lagi aja menurut saya. Gitu. Jadi idenya udah bagus, tinggal didetailkan lagi aja nih kira-kira yang tadi kan udah bagus tuh ya. Ternyata untuk bikin kepekaan masyarakat terhadap ini dan segala macam. Terus yang satunya lagi adalah uh, teman-teman maunya kan punya indikator alami. Nah itu indikator alami untuk apa dan segala macam. Nggak apa-apa indikator alami kan teman-teman buat, tapi jangan cuman kayak bikin indikator alami tapi tidak punya pengaruh ke masyarakat. Oh, ternyata misalkan buat menghitung pH air dari rumah masyarakat dan segala macam seperti itu. Itu udah bagus Pak idenya. Seperti itu dari saya. Baik, terima kasih Kak saran dan masukannya.
Iya, sama-sama. Terima kasih kepada kelompok sains 3. Mungkin bisa dilanjut kepada sains 4 atas nama Kak Fasil, Kak Salma, dan Asmas, Kak Safir. Apakah sudah terhubung? Ya, sudah terhubung. Oke, boleh langsung saja, Kak Salma. Oke, baik. Mungkin izin Kak Fadil, untuk sains 4 itu rencananya berdasarkan hasil wawancara dengan petani itu kan pemakaian obat untuk tanaman 1 minggu sekalinya itu pakai mulsa. Jadi supaya nggak ada rumput yang tumbuh. Jadi harapan dari petaninya itu bilang kalau bisa ada pengganti mulsa yang lebih murah gitu. Karena mulsa itu kelihatan lebih ribet dan masyarakat tuh kurang suka untuk pakai mulsa. Jadi rencananya kita bakal coba aplikasiin mulsa organik gitu. Jadi dari limbah, limbah karena di sana pakai kulit banyak nanam jagung, jadi mungkin bakal coba kulit jagung. Nah, cuman masalahnya takut apakah bisa gitu Kak dilakukan di OAB. Dan mungkin rencananya juga kita bakal bawa si limbahnya itu dari sini gitu. Jadi supaya di sana itu nggak lama nyari limbahnya itu. Jadi di sana tinggal aplikasiin aja gitu Kak. Terus juga nanti mungkin bakal pakai kontrolnya itu mulsa plastik. Jadi em, itu sih Kak. Kira-kira saran dari Kak Fadil gimana untuk ide ini gitu? Mana Kak Fadil atas mau jawaban? Arahan dari Kak Fadil ya, bisa ditunggu aja. Tes caranya terdengar nggak ya? Sudah terdengar Kak Fadil? Oleh idenya menurut saya udah bagus ya. Itu nggak perlu di pas saya kasih komentar ide udah sangat luar biasa. Tapi teman-teman coba konsultasi lagi ke teman-teman panitia dan juga teman-teman juri nantinya. Kira-kira dengan ide tersebut apakah boleh nih kita bawa barangnya dari UNJ dari Jakarta ke sana untuk dilakukan penelitian di sana ya. Coba dikonsultasikan aja gitu ya ke teman-teman panitia. Jadi saya sebenarnya udah oke banget sih idenya seperti itu. Oke, Kak Fadil, terima kasih banyak. Mungkin itu aja dari sains 4. Terima kasih kepada kelompok sains 4. Mungkin bisa dilanjut ke kelompok sains 5, yaitu Kak atas nama Fasil Kak Nabila dan Aswas Kak Eza Wijayanto. Apakah sudah terhubung pada sains 5? Iya, hadir Kak. Kedengeran nggak ya suaranya? Oke, sudah terdengar Kak Nabila. Oke, iya. Baik, terima kasih. Jadi, dari berdasarkan survei sama list pertanyaan, kita tertarik dengan yang ini sih Kak, permasalahan yang kayak tanah tidak gembur, serangan hama, serta penggunaan obat yang untuk mengatasi hamanya gitu. Jadi, mungkin rencananya ide dari kita itu analisis frekuensi penggunaan obat hamanya terhadap tingkat keberhasilan dari pertaniannya gitu. Tapi mungkin memang kita belum sampai spesifik mungkin Kak, jadi masih dicari-cari lagi jurnal yang sesuai gitu. Mungkin kalau dari kamu sendiri ada saran nggak Kak? Ya, ini sebenarnya saran tadi dari pertanyaan Nara juga ya. Tentuin juga untuk teman-teman secara detail objek penelitiannya itu seperti apa gitu. Itu udah bagus banget idenya. Tinggal teman-teman terapkan nih, oh misalkan indikatornya kita cuma pakai berapa hektar, berapa meter persegi, segala macam. Jadi teman-teman benar-benar punya efek yang tergambarkan dengan data itu lebih baik sih menurut saya dibandingkan hanya dengan uh,
soal pengalaman kami kita berkurang kok berapa persen gitu segala macam, terus jenis kerusakannya seperti apa setelah kita terapkan, ada nggak kerusakan yang begini berulang, oh ternyata ada berapa persen gitu segala macam. Itu menurut saya sudah bagus, ininya tinggal didetailkan lagi aja. Berarti kita mentingin ini juga ya Kak, angkanya berapa, lebih spesifik angkanya biar kita juga Iya. Oke, baik, terima kasih Kak Karena menurut Fadil. saya kalau dengan detail angka kalian bisa jadikan penelitian tersebut masuk ke jurnal kok, jadi lebih bagus. Oke, baik, siap Kak. Baik, terima kasih kepada kelompok Sains 5. Beralih ke kelompok selanjutnya, itu ada di kelompok Tekno 1 atas nama Fasil Kanaka dan Asfas Kak Reza. Apakah Farid, sudah sebentar. terhubung kepada Tekno 1? Oh ya, kenapa? Mungkin bisa ke Sains 2 dulu. Oh, ke Sains 2. Oh ya, boleh, Iya. boleh. Tadi belum ya, maaf. Gimana? Iya, Kelompok Farid, Sains 2? maaf banget. Oke, oke. Bisa dilanjut aja. Oke, oke. Izin untuk moderator dan juga Sinda. Buat Kak Fadil, saya izin bertanya sekaligus mau minta saran juga. Nah, kalau misalnya rencana penelitian dari Sains 2 sendiri, yang tergambar itu sekarang itu tuh lebih didominasi oleh dua topik itu. Yang pertama itu tuh kita kayak mau buat ini sistem filter air, Kak. Nah, itu tuh di latar belakangnya karena di sana itu tuh masih banyak tempat pembuangan air itu tuh yang mereka itu tuh ada deterjen lah, terus ada irigasi juga yang dimana itu tuh sangat rentan terkontaminasi logam berat gitu. Nah, nanti sistem filter airnya itu ditujukan untuk dua hal aja sih. Yang pertama itu terkait kebersihan, yang kedua itu tuh itu buat kayak kita mau buat sistem penyaring itu buat zat-zat berbahaya sama logam berat. Nah, kita tuh mau pakai adsorben seperti itu, tapi sampai sekarang tuh belum kepikiran sih Kak, adsorbennya itu bakal kayak gimana gitu. Nanti kayak adsorbennya itu bakal diaplikasiin ke sistem filter air sederhana itu untuk diuji gitu, seperti itu. Nah, terus yang kedua itu tuh itu Kak, kita mau buat ini aja kayak pestisida alami dari gulma dari situ. Nanti kayak diujikan apakah pestisida alami itu tuh bisa membunuh eh, hama di situ atau tidak. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dari dua gambaran tersebut, apakah ada saran Kak mungkin? Terima kasih. Udah bagus tuh namanya idenya gitu ya. Oke, itu ya maksud saya kalian kan mau nguji absorben untuk logam berat dan segala macam. Nah, apakah itu hanya secara visual kah atau kalian akan mengujinya air setelah kalian dengan absorben tersebut gitu. Nah, itu maksud saya coba dipikirkan lagi ya. Nggak apa-apa kalian punya ide yang luar biasa, tapi coba dipikirkan lagi adalah kira-kira nih penelitian ini kalau udah gue lakukan kedepannya mau gue jadi gue sajikan apa ya, datanya kah, data cara presisinya kah, atau cuma secara analisa sederhana kah, atau segala macamnya, itu harus dipikirkan lagi. Idenya udah bagus, tinggal di sedikit lagi aja untuk pengujian selanjutnya gitu. Jadi jangan cuma menggantung kalau oh nih gue punya absorben dia bisa ini kok bisa absorb si logam berat, deterjen dan segala macam. Buktinya mana? Tanya pasti kayak gitu. Oh, cuman visual ya itu nggak akan masuk di penilaian. Mereka harus coba disajikan dengan data, itu harus kalian pikirkan seperti itu. Itu yang harus dibagusin lagi ya. Oh, oke Kak. Kayak didalamin lagi ya Kak metodenya gitu. Terus dibagusin lagi mungkin terkait latar belakangnya dan segala macam kayak. Oke Kak, makasih ya Kak. Gitu aja ya. Masih ada beberapa kelompok lagi kira-kira? Dari sisa kelompok teknologi ada 4 kelompok, Kak. Oh, oke. Mungkin coba ditulis aja ya di kolom chat, soalnya saya lagi udah mau ada urusan lagi. Soalnya saya lihat di ininya kan di
jadwalnya kan untuk pertanyaan ini kan cukup cepat ya. Jadi coba teman-teman tekno di chat di kolom chat nanti saya tanggapin gitu idenya ya. Ya kita Hmm, dapat selesainya juga seperti itu. Oke, baik. Mungkin bisa kepada teman-teman Fasil Asos dari Tekno, dari mulai Tekno 1, Tekno 2, Tekno 3, dan Tekno 4, bisa dituliskan idenya melalui kolom chat. Mungkin bisa dimulai dari Tekno 1 dulu ya. Untuk Kenok satu ini sih, Rit, sebenarnya nggak jauh beda pertanyaannya kayak yang tadi. Jadi mungkin bisa langsung lanjut ke Tekno 2 dulu aja sekalian. Dari saya juga lagi nyari-nyari ide lain. Oke, terima kasih atas konfirmasinya ya kepada Kanada. Mungkin bisa dilanjut ke kelompok Tekno 2, menyampaikan idenya melalui kolom chat. Farid, mungkin itu ada izin tanya dari Nadira ya, As. Fasil Tekno 2. Oh ya, boleh mau on mic aja atau gimana, Pak Nadira? Ya, mungkin itu sudah ada ide dari Tekno 2 kepada Kak Fadil. Apakah mau memberi tanggapan atau bagaimana, Kak? Oke, saya ingin memberikan tanggapan ya. Itu Nah, teman-teman tekno ini menjadi tantangan nih buat teman-teman tekno menurut saya ya. Ide kayak gini tuh bukan ide cuma satu hari ya, ini ide berkelanjutan karena teman-teman harus memberikan dampak gitu loh, untuk menganalisa dampaknya ke depannya seperti apa. Jangan bikin website ya, kalau saran saya coba bikin ide lain, saya bikin website gitu. Karena ini eh, kalau misalkan kamu bikin idenya nggak apa-apa ya menurut saya, tapi teman-teman harus coba, kan ada banyak ya metode bikin teknologi, kita bikin software gini ya atau website gini, basic website gini lah kayak Edu atau apa gitu, segala macam itu teman-teman harus tentuin targetnya sampai di mana gitu. Tapi kalau teman-teman mau benar-benar lebih lanjut lagi ya, ini sebenarnya idenya terlalu bagus sih karena ini cukup berkelanjutan gitu gitu, bukan jelek tapi juga bagus sih, dia bagus nanti terlalu berkelanjutan gitu, itu harus panjang banget karena teman-teman harus, ya nggak masalah ya kalau saya kayak gitu bisa sampai mana gitu, maksimal sampai desain doang atau gimana, tapi kalau teman-teman mau lebih memiliki pengaruh yang lebih baik sebenarnya usahakan bikin idenya dengan website itu, coba alat juga nggak ada masalah ya, jangan terus seperti itu, udah bagus loh ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Fadil atas tanggapannya. Apakah dari Tekno 2 sudah cukup atau bagaimana? Mungkin dari kelompok Tekno 3 bisa sambil diketik ya untuk pertanyaannya.
Oke, itu ada pertanyaan lagi dari kelompok Tekno 2 di kolom chat, Kak Fadil. Untuk Maksud saya bukan lebih ke arah bikinnya cepat atau enggak, tapi data yang kalian sajikan itu apakah hanya sampai mana dan sampai mana gitu. Nggak apa-apa, saya bagus kok gitu. Tinggal teman-teman tentuin lagi aja gitu. Idenya mau sampai mana gitu. Idenya itu mau sampai mana. Batasan teman-teman bakal mau jadikan ide tersebut. Gitu. Jadi udah bagus idenya, bukan nggak boleh, jangan coba konsultasikan lagi sama orang yang lebih teman-teman yang lebih ngerti teknik di membuat websitenya gitu ya. Jadi uh, itu lebih baik sih. Menurut saya ide udah bagus, tapi teman-teman tentuin lagi untuk kan editor banyak ya, ada analyze dan segala macam ya. Tinggal saya itu coba teman-teman tentuin lah gitu. ya, apakah dari Tekno 2 sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Ya, baik, mungkin bisa dilanjut ke Tekno 3 untuk menyampaikan tanggapannya atau menyampaikan idenya melalui kolom chat. Mungkin dari kelompok Tekno 4 bisa dipersiapkan untuk idenya ya nanti. Apakah dari Tekno 3 sudah terhubung? Dari Kak Angelia dan Kak Rizky? Farid dari Kak Angel tadi ada konfirmasi beliau out Zoom dulu karena ada kendala sinyal. Mungkin bisa dilanjut ke Tekno 4 dulu. Oke, baik. Lanjut ke Tekno 4 dulu ya. Untuk dari Fasilnya, dari Kak Hadi dan Kak Toha, apakah sudah terhubung? Oke, mungkin itu ada dari ide dari Tekno 4 yang sudah disampaikan melalui kolom chat. Apakah Kak Fadil ada tanggapan atau saran? Oh, ini bagus, tapi coba dipastiin lagi apakah ide ini bisa selesai dalam waktu yang cepat atau enggak gitu. Dia udah luar biasa bagusnya karena bisa memanfaatkan limbah plastik yang ada di sana gitu. Jadi nggak perlu bawa apa namanya limbah di Jakarta. Jadi kita cuma bawa alatnya. Itu udah bagus. Jadi teman-teman tinggal namanya menentukan untuk batasan dan segala macam. Batasan di sini adalah maksudnya adalah kayak jatuhnya kira-kira nanti di akhirnya mau apa nih yang disediakan gitu ya, apakah cuma sampai nggak tahu nih kalau si sampah ini bisa bisa benar-benar terdaur ulang atau misalkan ada data-data kan yang itu menurut saya udah bagus gitu. Jadi yang perlu dipastikan adalah penyajian datanya atau kesimpulan yang nantinya akan disampaikan ke penonton. Gimana kira-kira dari teks 4? Ini dari Tekno 4, apakah ada tanggapan lagi? Oke, baik. Mungkin sekiranya cukup ya untuk Tekno 4 atau ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Baik, terima kasih. Tadi kembali ke Tekno 3. Gimana nih, Kak Sinda?
Apakah sudah ada konfirmasi lagi dari Tekno 3? Boleh dicoba untuk Kak Angel. Apakah sudah terhubung, Kak? Oke, ataupun untuk asesnya Rizky Anissa, apakah sudah bisa on mic atau menyampaikan idenya di kolom chat, boleh? Oh ya, sudah ada Farid. Oke, itu sudah ada ide dari Tekno 3. Apakah dari Kak Fadil ada tanggapan atau Ini bagus pembuatan sensor. Tinggal untuk sama penyajian datanya aja kira-kira nanti ya kan di beberapa titik kah atau misalkan di beberapa jam kan dengan di kan kalau nggak salah pengambilan data OAB itu ada di beberapa jam itu bisa kalian manfaatkan bisa di titik A aja satu titik aja tapi nanti di waktu yang berbeda misalkan kayak misalkan di waktu per 1 jam kan per 30 menit kan untuk menentukan ada pH-nya gitu. Jadi penyajian datanya ini yang tinggal bagusin dan idenya sudah bagus karena membuat sensor dan pemanfaatannya target target datanya juga jelas gitu karena di sana gitu tempatnya seperti itu. Jadi idenya sudah bagus, tinggal penyajian datanya aja yang harus diperbaiki. Oke, apakah dari Tekno 3 ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Apakah sudah cukup dari Tekno 3? Oke, baik, sudah cukup ya. Mungkin itu saja ya. Aku izin akhiri untuk sesi diskusi kelompok pada kali ini. Tadi sudah ada 5 kelompok sains dan 4 kelompok tekno yang memberikan idenya dan dan mendapatkan tanggapan dari Kak Fadil. Tapi untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait materi menggali ide di bidang saintek, mungkin bisa langsung saja untuk menghubungi kontak Kak Fadila langsung. Baik, sebelum saya mengakhiri sesi diskusi ini, saya izin menyampaikan kesimpulan. Penggalian ide saintek menekankan pentingnya merumuskan gagasan yang sederhana, layak, dan berdampak. Ide harus relevan, memiliki kebaruan, dan dapat diuji secara realistis dengan sumber daya yang tersedia. Teknik menggali ide dapat dilakukan dengan mengidentifikasi research gap, mengubah pertanyaan luas atau query menjadi lebih spesifik atau precise, serta menilai ide melalui matriks kelayakan dan dampak. Metode 3S, spesifik, sumber daya, dan selesai, membantu memastikan ide penelitian terukur, realistis, dan sesuai dengan batas waktu. Dengan demikian, ide yang terpilih bukan hanya mungkin untuk dilaksanakan, tapi juga memberi kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan maupun pemecahan masalah masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk Kak Fadil dari panitia, kita punya oleh-oleh untuk Kakak. Langsung saja kepada Kakak Operator, boleh tolong ditampilkan untuk sertifikatnya. Baik, sertifikat nomor 008, garis miring SEF, garis miring OAB KPMUIJ, garis miring 9, garis miring 2025, dengan bangga diberikan kepada Kak Muhammad Fadilah, SSI, sebagai pemateri dalam kegiatan Sekolah 2 Fasil Asfas yang diselenggarakan oleh orientasi anggota baru kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta pada tanggal Jakarta 28 September 2025. Ditandatangani oleh Ketua Umum KPM UNJ, Kak Muhammad Habib Alvin Rahman APMM, dan Ketua Pelaksana UAB 2025, KPM UNJ, Kak Muhammad Fikri Adia Saputra. Mohon diterima Kak untuk sertifikatnya. Dan selanjutnya itu ada dokumentasi sertifikat. Apakah dari Kak Fadil berkenan untuk on cam untuk sertifikatnya? Lagi nggak bisa kami lagi nggak bisa kami dilanjut aja Maaf. Oh ya, mungkin aku izin dokumentasi singkat ya untuk sertifikatnya. 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Fabrato yang sudah menampilkan sertifikatnya. Selanjutnya itu adalah dokumentasi akhir untuk teman-teman Fasil Asfas, peserta dan seluruh yang ada di breakout room Saintek ini. Boleh eh, bisa on cam dulu untuk sesi dokumentasi akhirnya. Ditunggu sampai 10:48. Boleh teman-teman yang mau dokumentasi akhir dipersilakan pada peserta. Oke, mungkin dokumentasi akhir langsung saja bisa saya pandu. Satu, oke. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah on cam. Eh, Mungkin langsung saya tutup untuk sesi acara pada kali ini. Saya Farid selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Udah boleh live ya. Terima kasih banyak Farid, terima kasih banyak Kak Fadil dan Kak Fasil Aspas Sains dan Tekno.